Halo, perkenalkan nama saya Febrian Besaragi, NPM 52503111060, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek tugas besar untuk mata kuliah praktik sistem basis data. Oke. Proyek yang saya rancang ini mengambil studi kasus nyata pada sistem pengelolaan data di kedai kopi Limasan. Latar belakang pembuatan sistem ini didasari oleh kebutuhan kedai dalam mengelola menu, memantau kinerja kasir, dan mencatat transaksi harian. Selama ini pencatatan yang manual rentan terhadap hilangnya nota belanja atau kesalahan rekapitulasi untung rugi harian. Oleh karena itu, tujuan akhir dari proyek ini adalah membangun arsitektur database yang solid, aman, efisien, dan bebas dari anomali melalui tahapan normalisasi data yang matang. Sebelum masuk ke implementasi query, langkah awal yang saya lakukan adalah normalisasi data dari bentuk tidak normal, bentuk 1NF, bentuk 2NF, hingga bentuk 3NF dan BCNF. Hasil dari proses dekomposisi tersebut menghasilkan 5 tabel utama yang saling berelasi. Seperti yang bisa kita lihat pada rancangan ERD di layar. Pertama, ada tabel kategori yang menyimpan pengelompokan menu seperti coffee dan non-coffee. Tabel ini berhubungan one-to-many dengan tabel menu. Dengan tabel menu, karena satu kategori bisa memiliki banyak menu di dalamnya. Kedua, ada tabel pegawai yang bertindak sebagai master data kasir yang bertugas di kedai kopi Limasan. Tabel ini berrelasi one-to-many dengan tabel transaksi, yang berarti seorang pegawai bisa melayani banyak transaksi nota belanja. Terakhir, untuk menangani hubungan many-to-many antara transaksi nota belanja dengan menu produk, saya memecahnya dengan membuat tabel jembatan bernama tabel detail transaksi. Disinilah rincian item, kuantitas belanja, dan subtotal dari setiap nota disimpan secara teratur. Baik, sekarang kita beralih ke demonstrasi pada tools SQL Yoke. Langkah pertama yang saya jalankan di sini adalah perintah DDL untuk membangun struktur database beserta aturan-aturan dan constraint-nya. Bisa kita perhatikan baris kode di tabel kategori, pegawai, menu. Saya berfokus mendefinisikan primary key yang sangat kuat. Nah, ketika membuat tabel transaksi dan detail transaksi nanti, barulah relasi foreign key dihubungkan. Secara default, sistem MySQL menerapkan aturan restrict untuk menjaga integritas data. Efeknya sangat bagus, yaitu mencegah data kasir atau data menu dihapus secara tidak sengaja apabila datanya
sudah terlanjur memiliki riwayat transaksi di dalam toko. Lanjut, kita ke HTML. Setelah struktur database siap, langkah berikutnya adalah memasukkan data sampel menggunakan perintah DML, insert into. Di sini, urutan eksekusi sangat krusial. Kita wajib memasukkan data ke tabel induk terlebih dahulu, seperti tabel pegawai, tabel kategori, dan tabel menu. Baru kemudian disusul tabel transaksi dan di tabel detail transaksi. Jika kita melompat langsung memasukkan data ke tabel detail tanpa mendaftarkannya nomor notalnya di tabel induk transaksi terlebih dahulu, sistem MySQL akan memunculkan error kode 1451 atau 1452 karena pelanggaran foreign key constraint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemenuhan poin mandatory tugas besar, yaitu implementasi view dan fitur spesifik. Mari kita jalankan query pemanggilan view dan normalisasi tersebut. Oke. Bisa kita lihat pada grid result di bawah, data yang tadinya terpisah-pisah di 4 tabel berbeda kini berhasil menyatu secara rapi. Hasil keluaran ini menampilkan informasi nomor nota, tanggal, kasir, nama kasirnya, baru nama menu, harga satuan, jumlah, subtotal, dan total bayar. Tampilan data denormalisasi inilah yang nantinya siap dicetak menjadi struk belanja fisik bagi pelanggan kedai kopi Limasan. Untuk fitur spesifik berikutnya, saya mengimplementasikan kombinasi subquery dan trigger. Mari kita bedah struktur trigger bernama otomatis subtotal. Ini trigger ini diset dengan kondisi before insert on detail transaksi. Cara kerjanya adalah sistem akan secara otomatis melakukan deklarasi variabel untuk mencari harga menu di tabel master berdasarkan ID menu yang diinputkan oleh kasir. Setelah harganya didapatkan, sistem langsung mengalihkan harga tersebut dengan variabel jumlah belanjaan, lalu menyimpannya langsung ke kolom subtotal. Dengan adanya otomasi trigger ini, kasir tidak perlu lagi menghitung subtotal secara manual atau membebani logika pemrograman di aplikasi luar, sehingga integritas dan akurasi perhitungan keuangan di dalam database terjamin 100% aman dari salah hitung. Sebagai kesimpulan akhir dari proyek rencang bangun ini, sistem basis data untuk kedai kopi Limasan telah berhasil diselesaikan dan berjalan dengan sangat baik di SQL Yoke. Seluruh kriteria standarisasi mulai dari pembentukan struktur tabel yang ternormalisasi, pengamanan relasi data, pembuatan laporan struktur digital berbasis view, hingga otomatisasi logika bisnis lewat trigger telah terpenuhi secara utuh. Demikian pemaparan demonstrasi tugas besar praktikum sistem basis data ini saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arsitektur database yang telah dibangun. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.